Shalom, selamat pagi anak-anak teacher kelas 4A, 4B, dan 4C. Bagaimana kabarnya nak? Semoga semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 1, pendamping pembelajaran 1. Ada muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Untuk pembelajaran pertama, kita awali dengan muatan bahasa Indonesia. Judulnya menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi bagian 1. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan realita dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Nah, teks non-fiksi berbeda dengan teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, dan tidak benar-benar terjadi atau tidak ada. Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui arti kata keragaman, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Baiklah anak-anak teacher semua kelas 4. Hari ini materi kita adalah menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Sebelum anak-anak teacher mencari arti kata, anak-anak teacher harus menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jika anak-anak teacher tidak memiliki KBBI, anak-anak teacher juga boleh menggunakan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Saat anak-anak teacher mencari kata sulit tersebut, maka terlebih dahulu anak-anak teacher harus menentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contohnya kata dari keragaman. Anak-anak teacher harus mencari kata dasarnya, yaitu kata ragam. Baiklah anak-anak teacher, saat kamu ingin mengetahui arti kata keragaman, maka anak-anak teacher harus menentukan kata dasar dari kata tersebut. Tadi teacher sudah jelaskan, kata dasar dari keragaman adalah ragam. Maka kita harus mencari kolom huruf R. Oke, nah setelah itu carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Di sini teacher sudah menemukan kata ragam, maka kita perhatikan ke bawah. Oke. Nah, teacher sudah temukan kata keragaman. Kata keragaman memiliki makna yaitu perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam. Nah, sekarang anak-anak teacher semua sudah mengetahui makna dari kata keragaman. Keragaman adalah perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam. Demikianlah pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia dengan judul menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Semoga anak-anak teacher semua sudah mengerti untuk mencari arti kata dalam sebuah kamus. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan kembali kepada Teacher Wanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya, kita akan belajar muatan IPA
halaman 87. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Beragamnya suku yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi jenis aktivitas di setiap daerah. Becak adalah salah satu alat transportasi tradisional yang hingga saat ini digunakan oleh masyarakat. Jika kita berkunjung ke kota Yogyakarta, kita dapat melihat alat transportasi tersebut. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya, diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain. 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contoh, saat botol air mineral yang kosong diinjak akan berubah bentuk. Dan yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya antara lain. 1. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue. Yang kedua, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, kita melempar benda ke atas dan benda itu akan jatuh ke bawah. Yang ketiga, gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan mengenai pegas elastis. Yang keempat, gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Dan yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.